Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Leli Dwi Fitriani dari kelas Perbankan Syariah 6E. NIM 185531282, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya. Judul dari proposal skripsi saya adalah pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan aktivitas terhadap non-performing financing pada PT Bank BTN Syariah di masa pandemi COVID-19. Studi kasus pada Bank BTN Syariah. Mengapa saya memilih judul tersebut? Pastinya karena dilandasi oleh latar belakang yang menarik untuk diteliti. Berikut saya akan mengupas sedikit mengenai latar belakang dari proposal skripsi saya. Sebagai salah satu sektor yang mensupport perekonomian di Indonesia, perbankan syariah ikut serta andil dalam memajukan dunia usaha. Secara garis besar baik perbankan konvensional maupun syariah. Keduanya memiliki peran yang sama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Ditinjau dari segi operasionalnya, perbankan tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya risiko. Salah satu risiko yang dialami oleh bank syariah ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu adanya non-performing financing (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sendiri terdiri dari beberapa macam seperti pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pemberian macet. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar NPF yang dimiliki oleh suatu bank syariah, maka akan semakin besar pula pembiayaan bermasalah, sehingga berimbas pada laba atau keuntungan yang didapatkan oleh suatu bank. Kemudian, kaitannya dengan pandemi COVID-19 yaitu karena adanya virus corona ini mengakibatkan krisis moneter. Saat ini kelesuan ekonomi juga tengah terjadi akibat menyebarnya COVID-19 awal tahun baru 2020 yang berasal dari Cina. COVID-19 sendiri mulai melanda di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Selain itu, peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi tidak saja mempengaruhi memberikan pembiayaan, namun kenaikan risiko dalam non-performing loan atau non-performing financing akan menentukan apakah bisa bertahan atau bangkit kembali. Guna menjaga stabilitas ekonomi, OJK memberikan kebijakan kepada bank untuk melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan integrasi. Dari beberapa uraian permasalahan yang muncul, maka peneliti merasa bahwa tema ini amat penting untuk dibahas. Hal ini karena diharapkan stabilitas dari bank syariah tetap terjaga guna mendukung kesegaran dari perekonomian Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah yang timbul adalah apakah rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas berpengaruh terhadap non-performing financing pada PT Bank Syariah di masa pandemi COVID-19. Dalam proposal skripsi ini terdapat 5 rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh rasio likuiditas terhadap non-performing financing pasca pandemi COVID-19 pada Bank BTN Syariah. Bagaimana pengaruh rasio profitabilitas terhadap non-performing financing pasca pandemi COVID-19 pada Bank BTN Syariah. Bagaimana pengaruh rasio solvabilitas terhadap non-performing financing pasca pandemi COVID-19 pada Bank BTN? Bagaimana pengaruh rasio aktivitas terhadap non-performing financing pasca pandemi COVID-19 pada Bank BTN Syariah? Bagaimana pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas secara simultan terhadap non-performing financing
Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan, field research dengan teknis analisis kuantitatif, yang mana penelitian ini untuk mengetahui di antara variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan intervensi terhadap variasi variabel-variabel yang bersangkutan. Kemudian, ada waktu penelitian dan wilayah penelitian. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah terhitung sejak April tahun 2021. Sedangkan untuk wilayah penelitiannya, peneliti menggunakan PT Bank BTN Syariah sebagai objek penelitiannya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasinya, peneliti menggunakan laporan keuangan dari PT Bank BTN Syariah untuk dikaji atau diteliti. Sedangkan untuk sampelnya, peneliti juga menggunakan laporan keuangan pada PT Bank Syariah sebagai objek yang harus dikaji. Adapun untuk sumber datanya, peneliti menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berbentuk angka untuk menguji suatu hipotesis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu annual report dan laporan keuangan Bank BTN Syariah. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulannya, yaitu dengan penelitian perpustakaan, library research, guna menambah referensi dan kekayaan literatur. Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai literatur yang ada. Kemudian juga dengan penelitian lapangan, field research, di mana peneliti langsung terjun ke lapangan penelitian untuk mendapatkan data hasil pengamatan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data berupa analisis kuantitatif, di mana dalam mengukur suatu informasinya diperlukan pengumpulan data dan pengujian statistik yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diolah. Demikianlah proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya pamit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalah baik dari hal ucapan saya ataupun pernyataan saya yang menyinggung dan kurang tepat. Jangan lupa untuk like jika suka, share and subscribe jika berkenan. Saya Alia Leli Dwi Fitriani. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.